Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali menikmati firman-Mu yang boleh menjadi sumber di dalam pertumbuhan rohani kami. Kami mohonkan kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami pada kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada hari ini bertepatan kami boleh memperingati akan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang boleh memberikan kuasa kepada setiap kami untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus selama kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini ke dalam tangan-Mu, pimpin sertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu Sang terkasih, seperti kita tahu bersama ya, bahwa ibadah kita kali ini bertepatan dengan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta Bapak Ibu boleh memberikan kepada setiap orang percaya untuk memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hari Pentakosta seperti apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh itu turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita bisa melihat bagaimana hari Pentakosta ini terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengapa Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan? Roh Kudus ini penting, perlu. Dan sungguh-sungguh kita harus mengerti dan memahami apa yang menjadi makna dari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus bagi setiap kita. Karena tanpa Roh Kudus, murid-murid dan juga setiap orang percaya tentunya tidak akan memiliki kuasa untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Dialah kuasa yang memungkinkan setiap orang percaya melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan Roh Kudus membuat setiap orang percaya menjadi berani di dalam bersaksi, menceritakan akan Kristus di dalam kehidupan mereka. Kita bisa melihat bagaimana hadirnya Roh Kudus di dalam diri para murid dan setiap orang percaya di jemaat mula-mula itu memberikan satu perubahan di dalam diri mereka. Mereka mengalami apa yang dinamakan dengan pertobatan dan memberi diri mereka dibaptis. Setelah itu dengan kuasa yang daripada Roh Kudus. Tanpa terkecuali, baik rasul-rasul maupun orang-orang percaya, mereka boleh dengan berani menyaksikan akan Injil kasih karunia itu. Maka Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat betapa Roh Kudus itu adalah roh yang boleh memberikan kuasa kepada kita. Kalau kita bisa melihat dulunya rasul-rasul yang terus-menerus yang menentukan siapa yang terbesar di antara kita. Sampai-sampai mereka berselisih untuk menentukan siapa yang terbesar di antara kita. Tetapi kita bisa melihat bagaimana sekarang mereka sudah menjadi satu tim yang telah melupakan kepentingan pribadi dan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk memberitakan Injil Kristus. Perubahan itulah Bapak Ibu Sang terkasih yang terjadi pada orang Kristen mula-mula pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus memberikan kegerakan, Roh Kudus mendorong dan memberikan kuasa di dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang Yahudi, juga kepada orang-orang non-Yahudi. Untuk itu Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana peran Roh Kudus juga, seperti tema yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini. Dialah satu-satunya sumber dan melalui firman Tuhan, sumber dari pertumbuhan kerohanian kita. Sehingga dikatakan kita bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Tanpanya Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus dan firman Tuhan, mustahil bagi manusia untuk mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam kehidupan kerohaniannya. Maka biarlah api Pentakosta itu boleh tetap membakar hati kita, boleh giat melayani Tuhan,
dan boleh terus mengalami pertumbuhan ke arah kedewasaan. Seperti tema yang tahun ini yang terus kita gumulkan, yang menjadi sebuah introspeksi bagi kita, menjadi satu peneguran di dalam kita. Apakah sampai pada detik saat ini saya hadir, saya ada sebagai orang Kristen, saya mengalami pertumbuhan ke arah kedewasaan di dalam Kristus, ataukah iman saya semakin merosot? Mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasalnya yang kelima. Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14 saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing, demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu memahami apa yang menjadi latar belakang ataupun sesuatu yang terjadi oleh orang-orang Kristen yang ada pada saat itu. Bagaimana surat Ibrani yang kita baca tadi Bapak Ibu, keseluruhan dari surat Ibrani ditulis oleh seorang yang tidak diketahui namanya. Tapi beberapa penafsir mengatakan bahwa surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Ya, berarti secara khusus, secara spesifik ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Karena kalau kita bisa melihat secara keseluruhan dari surat Ibrani, bagaimana itu diuraikan, banyak ditemukan tentang keyahudian. Dan bagaimana kita juga boleh melihat Bapak Ibu, orang Yahudi yang begitu kental di dalam hukum Taurat, mereka yang begitu memelihara akan hukum Taurat, sehingga pikiran mereka itu sangat sulit untuk dibelokkan. Mereka adalah orang-orang yang begitu kokoh di dalam pendirian terhadap hukum Taurat. Orang yang dididik dalam tradisi yang begitu panjang, begitu lama seperti orang Yahudi, jika bisa menjadi seorang Kristen Bapak Ibu, itu adalah kasih karunia. Orang Yahudi yang sudah begitu lama mempelajari tentang Taurat, jika bisa menjadi seorang Kristen itu adalah satu hal yang mengherankan. Kalau kita bisa melihat sekali lagi bagaimana surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen. Karena kalau kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana surat Ibrani, bahwa mereka dalam keadaan kerohanian yang tidak begitu teguh. Penulis mendapati bahwa orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu tidak begitu teguh di dalam imannya kepada Tuhan. Karena apa? Tentunya ada faktor mengapa mereka tidak begitu teguh di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu sang terkasih? Yang namanya tradisi, yang namanya sudah mendarah daging, hukum Taurat itu menjadi satu bagian yang tidak terlepaskan dari orang-orang Yahudi beserta dengan segala ritual-ritual keagamaan yang selalu mereka lakukan, tentunya akan sangat sulit untuk ditinggalkan. Akar tradisi yang kuat yang membuat mereka sulit untuk berpindah, beralih dari keyahudian menuju kepada kehidupan seorang Kristen yang diajarkan oleh ajaran Kristus itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apalagi orang-orang Yahudi, seperti yang saya katakan tadi, mempunyai konsep ataupun pikiran bahwa di luar Yudaisme, di luar orang-orang Yahudi, tidak ada jalan keselamatan.
Dan ketika mereka menjadi Kristen, maka konsep ataupun pola ini berubah Bapak Ibu ya. Karena segala hal yang ada dalam perjanjian lama, konsep, simbol, lambang dalam perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saat ini pikiran mereka harus berubah. Pikiran mereka harus terbuka terhadap ajaran kebenaran dari Kristus yang dinyatakan. Tidak lagi berpatokan, tidak lagi memfokuskan diri mereka kepada ritual-ritual di dalam perjanjian lama. Tetapi sekarang mereka harus membuka pikiran mereka kepada ajaran Injil kasih karunia Yesus Kristus. Dan kalau kita bisa melihat Bapak Ibu sang terkasih, orang-orang Kristen pada abad pertama itu hidup mereka memang tidak mengenakan gitu ya. Ketika mereka bertobat, mereka menjadi orang Kristen, mereka mengalami apa yang dinamakan dengan situasi yang tidak mudah. Mereka hidup di dalam tekanan. Mereka juga mengalami penganiayaan dan penderitaan oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Baik dari pemerintahan Romawi maupun dari kalangan orang-orang Yahudi yang masih memegang teguh akan Taurat itu. Yang masih memegang teguh tradisi keyahudian. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, akibat tekanan, penderitaan yang mereka alami baik dari pemerintahan Romawi, kesulitan ekonomi yang mereka alami, keuangan yang tidak baik yang mereka alami, membuat mereka tertekan, membuat mereka menderita dan mengalami aniaya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana ajaran-ajaran Kristen yang mulai diajarkan kepada mereka oleh karena tekanan baik dari pemerintah Romawi maupun dari kalangan Yahudi yang masih memegang tradisi keyahudiannya, membuat pikiran mereka menjadi bias, membuat mereka berpikir ulang. Di satu sisi mereka belum bisa meninggalkan tradisi keyahudiannya, namun di sisi yang lain mereka mengalami aniaya, tekanan dan penderitaan. Sehingga tidak heran jika mereka memiliki satu tujuan, keinginan, hasrat untuk kembali kepada kehidupan lama gitu ya. Toh kehidupan yang lama lebih enak gitu Bapak Ibu. Bagi mereka masih lebih baik, masih lebih enak hidup sebagai orang Yahudi daripada hidup sebagai seorang Kristen. Karena agama Yahudi pada saat itu adalah agama yang diakui oleh pemerintah Romawi. Mereka diberi kebebasan untuk beribadah, untuk mengadakan ritual tanpa diganggu gugat. Dalam arti kata diakui oleh pemerintah Romawi dan mereka diberikan kebebasan untuk beribadah. Sehingga orang Yahudi yang tidak teguh ini berpikir untuk kembali saja kepada tradisi-tradisi Yahudi yang selama ini mereka pegang, yang selama ini mereka lakukan. Untuk itulah Bapak Ibu mengetahui, melihat kondisi di mana iman orang-orang Kristen Yahudi, penulis saat itu memberikan satu surat peneguran, nasihat kepada mereka. Supaya apa Bapak Ibu sang terkasih? Supaya mereka di tengah-tengah penderitaan, berbagai macam aniaya, tekanan yang mereka alami, mereka boleh bertemu dengan jawaban yang adalah Kristus semata. Bapak Ibu sang terkasih, sekali lagi di sisi yang lain, kita bisa melihat bagaimana juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Apakah kita masih terikat Bapak Ibu dengan tradisi-tradisi lama? Ketika kita masih terikat dengan tradisi-tradisi lama, berbagai macam kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, sangat sulit tentunya untuk kita melepaskannya, untuk kita meninggalkannya. Di satu sisi kita percaya kepada Tuhan, di satu sisi kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi di sisi yang lain kita enggan untuk melepaskan tradisi yang seharusnya tidak dilakukan lagi. Karena Yesus datang ya di dalam hal mempersembahkan korban, imam-imam pada saat itu juga tidak lagi berlaku. Karena di dalam Kristus semua telah digenapi.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mencampur adukan antara iman Kristen dengan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan, bukankah itu yang dinamakan dengan sinkritisme? Memang tidak semua tradisi itu salah. Ada tradisi-tradisi yang harus kita pertahankan. Tetapi ada juga tradisi-tradisi yang harus kita tinggalkan dan harus kita buang, Bapak Ibu. Yang baik dipelihara, yaitu sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi ketika tradisi itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan Alkitab dengan tegas mengatakannya demikian, otomatis menjadi orang Kristen, kita harus meninggalkan hal tersebut. Hal inilah yang menjadi satu keprihatinan yang dilihat oleh penulis adalah bagaimana para pendengarnya, orang-orang Kristen yang Yahudi pada saat itu, Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah lama. Namun iman mereka tidak bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas tadi dikatakan mereka masih seperti bayi rohani. Orang Yahudi ini tidak menjadi orang Kristen yang bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Kristus. Sehingga kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-11 bagaimana penulis dengan terang itu menyatakan, Bapak Ibu, dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan tentang hal itu oleh penulis ketika dia menulis bagian firman Tuhan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah yaitu tentang Yesus Kristus dan kebenarannya. Tetapi untuk menerima kebenaran itu, Bapak Ibu, dirasa merupakan seperti makanan yang keras bagi orang-orang Yahudi. Sehingga dikatakan kamu lamban dalam hal mendengarkan. Kalau bisa diartikan kamu itu malas mendengarkan kebenaran akan Injil Kristus itu. Kamu enggan. Enggan itu apa, Bapak Ibu ya? Maksudnya itu aras-arasan gitu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, ya udahlah karena aku orang Kristen datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Apalagi Bapak Ibu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan membawa satu pemahaman, aku mau mendengarkan firman Tuhan yang seperti ini. Nah, ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, menegur, menyatakan kesalahan, ada banyak orang Kristen yang kemudian pulang mengatakan apa, Bapak Ibu? Saya tidak mendapat apa-apa gitu ya. Saya tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Karena dari rumah kita sudah membawa sesuatu dalam pikiran kita. Saya mau mendengarkan firman Tuhan yang seperti ini. Ketika kita dalam keadaan susah mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita kepengen bagaimana firman Tuhan itu menjawab. Saya nggak punya uang, wah kamu akan punya uang kalau begini. Sakit, kamu akan sembuh kalau kamu begini. Jadi Bapak Ibu, kita berangkat, datang beribadah kepada Tuhan. Bukan semata di dalam kerinduan untuk mengenal kebenaran itu, bahkan bertumbuh di dalamnya. Tapi kita berangkat dengan tujuan dan maksud-maksud yang lain. Sehingga ketika hal itu tidak terjadi, kita tidak mendengarkan firman Tuhan seperti apa yang kita kehendaki. Kita mulai mengatakan, aku tidak mendapatkan apa-apa. Boro-boro firman Tuhan itu kemudian kita terima di dalam hati kita, didengar dalam telinga kita, kita cerna, kita analisa, kita mengadakan studi pribadi, baik di dalam pribadi maupun kelompok-kelompok pendalaman Alkitab. Boro-boro Bapak Ibu ya, firman Tuhan ketika diberitakan pun, ketika itu tidak sesuai dengan maksud kita hanya tubuh kita hadir di gereja Bapak Ibu. Fisik kita hadir di gereja, tapi pikiran kita sudah menolak kebenaran itu. Pikiran kita sudah menolak apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kita membuka pikiran kita, sama seperti orang-orang Yahudi Kristen. Ditegur oleh karena apa? Sekian lamanya sudah menjadi orang Kristen, tetapi masih perlu diajar tentang ajaran-ajaran dasar dari iman Kristen itu. Yang seharusnya mereka sudah menjadi pengajar, memberitakan firman Tuhan. Tetapi kenyataan realita yang terjadi, mereka masih memerlukan susu. Dalam hal ini Bapak Ibu, ajaran-ajaran dasar sekali gitu ya. Nah inilah sebabnya Bapak Ibu, yang terjadi.
oleh karena adanya keengganan dalam hati mereka, baik di dalam daya tarik Yudaisme maupun tekanan karena penganiayaan, membuat mereka tidak maju dalam hal kerohanian, malahan mereka merosot. Dan penulis Ibrani sekali lagi menegur, menasehati orang-orang Kristen Ibrani, sebab mereka mengalami kemerosotan di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena sekali lagi teguran ini cukup keras Bapak Ibu, karena kamu dikatakan lamban di dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah ini menjadi sebuah koreksi yang cukup keras yang kita terima di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau cek dan recheck, apa tujuan saya? Bertemu dengan Allah di dalam kebenarannya? Ataukah didorong oleh rasa takut kalau enggak ke gereja nanti kena masalah, kena musibah. Kalau enggak ke gereja nanti usaha tidak lancar. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang mendorong kita akhirnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan seperti saya katakan tadi Bapak Ibu dengan tujuan untuk mendapatkan reward gitu ya. Wah, kalau saya rajin beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati. Kalau saya rajin beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melancarkan usaha saya. Jadi, inilah yang terjadi. Kamu lamban di dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Masih menginginkan hal-hal asas-asas dasar dari iman Kristen itu. Yang menyebabkan ajaran-ajaran dasar ini Bapak Ibu, yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, menjadi sebuah indikasi bahwa iman mereka itu mengalami apa yang dinamakan dengan kemerosotan. Karena lamban dalam hal mendengarkan Bapak Ibu bisa berarti lalai ataupun malas. Telinga mereka lamban dalam hal mendengarkan. Telinga mereka melalaikan firman Tuhan. Mereka tidak berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan tidak terintegrasi di dalam seluruh aspek praktika kehidupan keseharian. Firman Tuhan hanya sebatas sebuah pengetahuan tanpa kita mengalami perubahan di dalamnya. Kalau seorang penyanyi benar Bapak Ibu ya mengatakan, aku masih seperti yang dulu gitu ya. Ya itu yang terjadi. Sudah lama menjadi orang Kristen. Tetapi pembaharuan budi kita, akal pikiran kita masih memegang teguh kepada asas-asas dasar yang sangat-sangat dasar sekali. Yang dikatakan susu, yang itu diperuntukkan sebenarnya kepada bayi-bayi rohani, petobat-petobat baru. Tidak kepada orang yang sudah sekian dan cukup lama menjadi orang Kristen yang seharusnya mengalami pertumbuhan ke arah kedewasaan. Bapak Ibu yang kasih, kita bisa melihat inilah kehendak Allah, inilah keinginan Tuhan supaya mereka senantiasa maju. Dan bagaimana penulis menyampaikan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu, yaitu bahwa mereka dengan tegas telah lama mengikut Kristus. Mereka telah menunjukkan pekerjaan dan kasih mereka kepada Kristus dalam ayat pasal 6 ya, kalau kita bisa melihat ayat 9 sampai 10. Namun mereka dicobai Bapak Ibu untuk kembali kepada tradisi Yahudi sehingga mereka perlu diteguhkan di dalam iman kepada Kristus. Bapak Ibu kalau kita melihat lebih lanjut di dalam ayat yang ke-12, bagaimana penulis Ibrani ini mengatakan sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Jika dipandang dari sudut waktu dikatakan Bapak Ibu, maka seharusnya mereka telah menjadi pengikut Kristus yang mengajar kebenaran firman Tuhan yang mereka terima diajarkan kepada orang lain. Ya, kepada anak, kepada anggota keluarga, bahkan mungkin kepada teman, tetangga dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, namun kenyataannya tidak. Mereka dikatakan perlu diajar asas-asas pokok. Mereka tidak mampu untuk melihat bahwa simbol, ritual yang mereka lakukan di dalam perjanjian lama itu sudah digenapi.
sudah diselesaikan oleh Kristus. Maka sekarang yang tentunya sebagai orang Kristen, hati dan pikiran mereka tertuju kepada ajaran Kristus. Tetapi mereka tidak mampu untuk melihat hal itu. Seolah-olah penulis Bapak Ibu ingin mengatakan demikian. Lihat dirimu. Lihat kepada keadaanmu. Meskipun kamu sudah lama menjadi orang Kristen, kamu masih seperti kanak-kanak yang memerlukan susu. Dalam arti kata sekali lagi Bapak Ibu, ajaran-ajaran sederhana belum dapat memakan makanan keras. Mereka sepatutnya sudah menjadi seorang pengajar, tetapi mereka masih harus diajari. Diajari apa Bapak Ibu? Dengan jelas firman Tuhan, asas-asas yang sangat dasar dari iman Kristen itu. Padahal jika dipandang dari sudut waktu, mereka seharusnya asas-asas dasar ini tidaklah salah Bapak Ibu ya, tidaklah salah. Tetapi janganlah mandek di tempat itu. Asas-asas dasar itu perlu bagi bayi-bayi rohani, petobat-petobat baru. Tetapi mereka ketika mengalami pertumbuhan tidak hanya memerlukan susu gitu Bapak Ibu ya, tapi butuh makanan keras bagi pertumbuhan kerohanian mereka. Nah, inilah yang didapati kepada orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu. Mereka masih dalam arti kata itu masih berdiam, masih terus ada di dalam keadaan memerlukan susu di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita? Seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, asas-asas dasar ini bagaimana kita bisa paham gitu kan? Bagaimana kita bisa memahami tentang ajaran yang lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Jika pemahaman dasar saja itu tidak mumpuni bagi kita Bapak Ibu ya. Kita hanya bisa tahu mungkin dari sekolah minggu, Yesus itu orang Nazaret. Dia lahir di Bethlehem. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Titik sampai di situ. Ataupun yang lainnya. Kita hanya kepengen, kita hanya ingin mendengarkan, membuka telinga kita kepada sesuatu yang tidak membuat kita bertumbuh, yang itu hanya diperuntukkan kepada bayi-bayi rohani. Perihal apa Bapak Ibu? Sekarang lagi tren gitu kan. Dan kita seperti saya katakan tadi, kita lebih kepengen membuka hati kita. Kita ada banyak dalam arti kata dimanipulasi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Tetapi itu justru yang disenangi, justru itu yang diamin-aminkan, justru itu yang begitu diharap-harapkan. Perihal tentang berkat, perihal tentang mukjizat, perihal tentang segala hal. Saya katakan itu tidak salah. Tetapi jika pikiran kita sampai pada saat ini, sekian lama kita menjadi orang Kristen, masih puancet gitu Bapak Ibu ya, mencari hal-hal yang demikian di dalam ibadah kita kepada Tuhan, tanpa mau menerima kebenaran sebagai makanan yang keras bagi kita. Itu sebuah pertanda bahwa kita tidak mengalami kemajuan. Tetapi kita boleh dalam arti kata mengalami kemerosotan dalam hal ini. Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu, mereka tidak bisa, seperti saya katakan tadi, mengintegrasikan firman itu di dalam praktika kehidupan mereka. Tidak paham akan kebenaran, dan mereka telah membawa diri mereka ke dalam keadaan seperti itu. Dalam banyak, ya tidak semua orang Kristen, tetapi banyak orang Kristen Yahudi yang seperti itu. Oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena mereka tidak biasa menggunakan akal rohani mereka. Maka lama-kelamaan akal rohani itu tidak lagi tajam Bapak Ibu ya. Sehingga akibatnya mereka tidak mampu, tidak dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Mereka tidak bersedia menerima kebenaran yang hendak dinyatakan kepada mereka.
Mereka tidak paham akan ajaran kebenaran itu. Karena yang ada dalam benak mereka sudah kekeh gitu ya, prinsip ataupun tradisi-tradisi itu. Pikiran mereka tidak mau terbuka dengan kebenaran Kristus, ajaran Kristus yang diberitakan kepada mereka. Kan kita bisa melihat bagaimana mereka tidak menyadari bahwa kebenaran itu tidak lain adalah kebenaran yang diberikan Kristus kepada mereka oleh karena iman. Mereka tidak menyadari akan hal itu, Bapak Ibu Sang terkasih. Sehingga keberadaan mereka seperti apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Begitu sukar ya bagi penulis untuk dijelaskan. Butuh makanya Bapak Ibu ketika setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, setiap kali kita membaca firman Tuhan, baik membaca firman Tuhan secara pribadi, kelompok maupun di dalam ibadah kita, kita selalu membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mampu untuk mengerti apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki, jika Roh Kudus itu tidak menolong kita untuk menerangi pikiran kita, memahami kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-14 Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dikatakan tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu, kalau kita melihat ada kata dewasa di dalam hal ini. Kalau di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-15 diterjemahkan sebagai sempurna. Rupanya Bapak Ibu penulis dalam hal ini menggunakan istilah itu untuk menyiapkan mereka bagi ajaran yang akan diberikan di dalam pasal 6. Kalau Bapak Ibu melanjutkan pembacaan nanti di dalam pasal 6, di mana kata asli yang diterjemahkan yaitu perkembangan yang penuh. Pasal 6 ayat 1. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa kesempurnaan, kedewasaan itu bukan disebabkan oleh usaha manusia, melainkan oleh iman kepada Kristus di dalam firman dan Roh Kudus. Sehingga dengannya kita bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang dewasa, orang yang boleh bertumbuh di dalam arah kedewasaan, mereka dapat membedakan mana hal-hal, ajaran-ajaran mana yang baik, yang dapat menumbuhkan iman mereka kepada Tuhan. Membedakan hal itu butuh, sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan dengan pertolongan dan penerangan dari Roh Kudus. Sehingga kedewasaan iman kita boleh berkembang menjadi matang, dikatakan Bapak Ibu ya. Untuk itu setiap kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini, biarlah iman kita bergerak maju untuk meninggalkan hal-hal yang dasar, membuka pikiran kita kepada ajaran kebenaran firman Tuhan, yaitu makanan yang keras untuk memberi pertumbuhan di dalam iman kita. Ajaran yang penting dalam pasal ini ialah peralihan kepada yang lebih baik. Janganlah tetap di suatu tempat, sebab itu sama artinya kita dengan undur. Keadaan mereka dikatakan Bapak Ibu bukan makin maju, justru semakin merosot. Jikalau tidak maju, kemungkinan hanya satu, mereka undur. Untuk itu Bapak Ibu, di akhir perenungan firman Tuhan kita pada sore hari ini, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Mari kita menghitung, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ada yang mengatakan saya sudah menjadi orang Kristen sejak saya bayi, saya dari keluarga Kristen, dilahirkan dari papa mama yang adalah Kristen. Kalau umur kita sekarang 60 tahun gitu Bapak Ibu ya, ya sudah 60 tahun menjadi orang Kristen. Ada yang mengatakan 20 tahun, 10 tahun. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, asas-asas dasar ajaran iman saja tidak paham, maka itulah yang disebut sebagai bayi rohani. Menjadi bayi itu Bapak Ibu tidaklah salah jika memang masih bayi. Artinya petobat baru. Betul, dikasih susu tanpa mengunyah gitu kan. Dicekoi, dikasih ajaran-ajaran dasar sekali.
mereka tinggal mendengar dan terima. Namanya juga bayi, Bapak Ibu ya, nggak ada bayi kemudian dikasih ayam Kentucky, kemudian yang lainnya burger, nggak ada Bapak Ibu ya. Namanya bayi, memerlukan susu, ajaran-ajaran yang dasar sekali. Namun tidak lucu Bapak Ibu. Kalau kita berbangga, saya sudah menjadi orang Kristen 20 tahun, 60 tahun, 10 tahun, tetapi masih tetap minum susu. Ini menjadi satu pertanyaan besar. Sesuatu hal yang salah terjadi. Mestinya akan ditambah makanan yang keras untuk membentuk sesuatu pada fisiknya. Jika masih dikasih susu Bapak Ibu, tentunya itu tidaklah sehat. Maka hari ini kita memperingati tentang hari turunnya Roh Kudus yang mendiami hati setiap kita. Akan memberikan kepada kita ukuran yang menolong kita untuk mengenal kebenaran. Jika kita mau katakan penuhi aku Roh Kudus, aku mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berarti selalu Bapak Ibu, Roh Kudus itu menuntun kita selalu pada kebenaran. Kita boleh menikmati akan kebenaran, yaitu makanan yang keras bagi pertumbuhan iman kita. Dan kita juga boleh mendapat kuasa untuk dikatakan memilih yang baik, ajaran yang sesuai dengan usia kita sebenarnya Bapak Ibu ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Untuk itu dalam bagian ini penulis menyatakan bahaya bagi orang-orang yang seharusnya menjadi guru tetapi telah merosot sampai kepada keadaan kanak-kanak secara rohani. Allah menghendaki bagaimana setiap orang Kristen bertumbuh imannya, dewasa dalam laku hidup yang mendalam. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu boleh menolong kita. Kita hadir pada kesempatan saat ini. Kita mau melihat kepada kedalaman diri kita. Kita yang mengatakan tadi, saya menjadi Kristen sekian tahun. Biarlah itu juga boleh ditandai dengan satu kerinduan yang mendalam bagi kita untuk senantiasa bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Karena firman-Nya melalui Roh Kudus akan mengubah pikiran kita dari segala hal ya yang kita begitu geluti di dalam keinginan kekanak-kanakan itu, berubah dalam satu proses menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa kita. Sendang pemain musik boleh maju ke depan dan setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar Bapak Ibu adalah firman yang berkuasa untuk mengubahkan sikap hati dan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Begitu berkuasanya firman-Mu Tuhan, yang boleh menembus pada kedalaman hati kami, bahkan kepada sumsum tulang yang terdalam. Boleh menyatakan keberadaan diri kami saat ini ketika kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Tolonglah kami agar kami dimampukan untuk merespon akan firman-Mu. Kami boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kami. Berapa lama kami boleh menjadi orang Kristen Tuhan? Sudah seharusnya kami menjadi pengajar. Sudah seharusnya kami boleh menjadi pemberita-pemberita akan kebenaran-Mu. Baik kepada anak-anak, kepada keluarga. Tetapi acap kali kami melihat bahwa diri kami masih memerlukan asas-asas yang sangat dasar sekali di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami melalui Roh Kudus untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dimampukan untuk memakan makanan yang keras, yaitu kebenaran-kebenaran yang Kristus ajarkan kepada kami. Dan kami boleh membuka pikiran kami Tuhan pada kebenaran itu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seperti kerinduan Tuhan melihat pertumbuhan itu terjadi pada kami. Demikian Tuhan, berikan kepada kami hasrat, keinginan, satu kerinduan yang lebih lagi akan firman-Mu. Karena firman dan Roh Kuduslah yang mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, sertai kami, untuk kami boleh dapat membedakan yang baik daripada yang jahat di dalam kedewasaan kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali.